saya hampir ke kantor hukum dan pengacara pajak HM Asrori SH dan partner itu karena saya tergelitik untuk menanyakan bagaimana upaya hukum karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan karena dugaan melakukan tindak pidana. Nah, ini di sini kebetulan ada dua advokat dari kantor HM Asrori SHN Partner. Itu saya akan bertanya dulu ke Mas Komarudin, bagaimana pandangan Anda sebagai advokat ketika ada pekerja yang di PHK secara sepihak karena dugaan melakukan tindak pidana, dalam hal ini memakai uang perusahaan. Baik, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya tim dari kantor hukum HM Asrori SH dan Partner yang terletak di Pamekasan Indah. Langsung saja terkait pertanyaan Mbak Dian tadi, bagaimanakah upayanya ketika karyawan itu diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan karena dugaan adanya tindak pidana kesalahan pidana. Jadi secara hukum karyawan yang di PHK secara sepihak sebelum adanya aturan hukum undang-undang cipta kerja PP nomor 35 tahun 2021 dulu sudah pernah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003, di mana dalam pasal 158 itu semua karyawan yang melakukan suatu tindak pidana kesalahan berat itu tidak bisa langsung serta-merta dilakukan PHK secara sepihak. Artinya di situ harus ada putusan pidana dulu Mbak ya. Jadi putusan pidana tersebut sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi sebelum adanya putusan dari pidana, putusan dari pengadilan pidana, jadi pekerja itu tidak bisa artinya dilakukan PHK secara sepihak. Namun sekarang karena aturannya sudah ganti ya, artinya dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 itu sudah diganti ke undang-undang cipta kerja, kemudian ada turunannya PP nomor 35 tahun 2001. Jadi sekarang diatur namanya itu pelanggaran secara mendesak, Pak. Pelanggaran secara mendesak, Iya. maksudnya gimana? Artinya gini, kalau dulu itu sebelum ada putusan pidana, itu karyawan tetap berhak mendapatkan hak-haknya, ya, termasuk pesangon setelah adanya putusan pidana. Namun sekarang sudah diatur dalam PP nomor tahun 35 2021, setidaknya pada pasal 52 itu jadi tidak mendapatkan uang pesangon, namun hanya mendapatkan penggantian hak saja. Penggantian hak itu dihitung jadi tidak keseluruhan seperti yang hitung pesangon tidak. Jadi mendapatkan uang penggantian hak sama uang bisa. Nah, untuk nominalnya itu diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan maupun kerja bersama. Begitu. Berarti kalau peraturan yang baru itu menurut Mas Kom menguntungkan pekerja atau merugikan pekerja? Ya, kalau dalam sudut pandang secara hukum ya sangat melemahkan pekerja. Artinya di sini kan belum ada kepastian apakah pekerja itu benar terbukti melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak. Namun dalam aturan yang terbaru itu kan hanya mengatur pekerja itu ketika melakukan kesalahan berat dan belum adanya putusan pidana, pengusaha dapat PHK. Kami tidak mendapatkan pesangon, jadi hanya dapat penggantian hak sama uang bisa. Nah, ini sekarang saya ke Mas Asrori nih sebagai pemilik kantor nih, sekalian perkenalannya. Mas Asrori, bagaimana pendapat Anda ketika pekerja yang sudah mengembalikan uang itu ya meskipun belum lunas sepenuhnya sih, tetapi dia sudah mengembalikan uang, tetapi malah justru sama perusahaannya itu dilaporkan. Nah, itu masuknya ke ranah pidana atau ranah perdata. Sementara yang melaporkannya itu kepala cabangnya, jadi bukan induknya, bukan pusatnya, tapi malah justru kepala cabangnya. Itu maksud kemana? Terima kasih Mbak Dian, terima kasih rekan saya Komarudin. Pada intinya kalau ada pengembalian atau itu dikatakan penetapan dalam perusahaan, harusnya
adanya perjanjian lebih dahulu. Mungkin si karyawan tersebut membuat perjanjian yang katanya kaitannya dengan bulan cicil. Kalau memang seperti itu, harusnya namanya perdata. Tetapi sekarang kan perusahaan kan mintanya cepat dan tentunya cepat diselesaikan. Kalau seperti itu, ya langkah yang bijak ya silakan melakukan pengaduan di kepolisian. Tapi hak karyawan itu kan harus dilindungi juga, karena kalau kita mengacu PP yang disampaikan rekan saya tadi, harusnya perusahaan itu menyelesaikan haknya atau karyawan dulu baru melakukan upaya hukum. Akan tetapi ini berbalik arah, jadi perusahaan ini main enaknya tidak mau menyelesaikan, tetapi hanya ingin karyawannya dihukum seperti itu. Jadi kalau ranahnya apakah karyawan tersebut sudah mengembalikan, harusnya ada data yang valid, artinya perjanjian yang dikembalikan supaya bisa masuk ranah data seperti itu. Oke, kemudian untuk kasus tersebut itu apakah kantor sudah pernah menangani? Mas Komarudin. Terima kasih Mbak Dian. Kebetulan dari kantor hukum Mas Rory kebetulan pernah menangani kasus-kasus tersebut waktu di wilayah Semarang ya. Ada salah satu karyawan di perusahaan Semarang itu pernah di PHK secara sepihak karena dugaan ada penggelapan. Artinya di sini penggelapan uang perusahaan. Kemudian dari pihak klien kami mempercayakan kepada kantor hukum Mas Rory dan kantor hukum melakukan pendampingan. Artinya minta kantor hukum bagaimana yang dilakukan. Nah di sini dari kami, dari tim kuasa hukum dan Mas Rory ada beberapa upaya sebenarnya. Jadi di sini ada upaya hukum data khusus yaitu PHI, khususnya lingkungan hidup. Kebetulan dari saya pendampingannya pada saat sebelum melangkah di pengadilan industrial, karena ada beberapa aturan yang harus ditempuh. Yaitu pertama bipartit dulu ya, kita tetap datang ke perusahaan, kita mediasi dengan perusahaan, langkah-langkah apakah bisa diselesaikan secara keluargaan. Ketika saya pendampingan di perusahaan, memang dari perusahaan tidak ada dari perusahaan dan kami tidak ada artinya kita tidak ada upaya-upaya untuk penyelesaian secara keluarga, tidak ada titik temu akhirnya. Jadi akhirnya karena tidak ada upaya titik temu, kita mencoba lagi untuk mengajukan permohonan ditarik lagi ya, karena permohonan ditarik itu harus disampaikan lebih dari satu kali, paling tidak 2 kali. Jika sudah kami sampaikan, ternyata sudah tidak ada titik temu juga, sehingga tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan pihak perusahaan. Kemudian langkah kami yaitu melakukan pengaduan ke Disnaker Kota Semarang. Jadi di situ kita menyampaikan kepada mediator, artinya bahwa adanya perselisihan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dari situ, dari surat yang sudah kami ajukan pengaduan tersebut, dari pihak mediator memanggil para pihak untuk dilakukan mediasi. Nah di sini mediasi dinamakan tripartit, jadi antara para pihak karyawan dan perusahaan, kemudian dimediatori oleh mediator yang sudah ada tanggung jawab. Nah dari situ, dari pihak mediator memang mengajukan karena sebelum penanganan kasus itu kan belum terbit itu kita mengajukan aturan yang lama. Jadi sebelum adanya putusan pidana dan karyawan harus tetap karena perusahaan tetap tidak mau mentaati anjuran tersebut, artinya dibuatkanlah di sana. Jadi
upaya tripartit ini juga sampai 3 kali Mbak, jadi tidak bisa sekali sampai 3 kali. Nah, dari situ terbitlah yang namanya anjuran mediator menganjurkan berjalan kembali. Artinya di situ tidak boleh serta-merta langsung PHK, dan akhirnya perusahaan karena perusahaan tidak menyetujui, ya sudah, akhirnya kita meminta risalah itu. Nah, risalah inilah untuk lampiran Mbak. Jadi gugatan PH itu harus dilampiri dengan risalah. Tanpa adanya risalah tersebut, ya tidak dapat diterima. Nah, setelah itu karena sudah terbit risalah, karena tidak ada kesempatan lagi, kita upaya hukum ke pengadilan industrial, kita ajukan gugatan. Nah, alhamdulillah dari upaya-upaya kami dari pihak pengadilan dari pemerintah harus memberikan hak-haknya karyawan. Terima kasih begitu Mbak. Nah, ini sebenarnya saya juga penasaran nih ya. Kan putusan PHI memang mengabulkan gugatan kita dan gugatan karyawan. Tetapi kalau perusahaannya tidak mematuhi dari putusan pengadilan tersebut, apakah perusahaan itu memperoleh sanksi? Ya seharusnya seperti itu. Artinya siapapun itu, baik korporasi, kan kita semua ada perjalanan mau melakukan perbuatan apapun, ketika sanksi apapun itu harus kita mentaati. Ketika ada baik itu perpolangan atau korporasi tidak taat dengan aturan hukum, maka di sini kan sudah ada putusan. Ketika sudah putusan mengabulkan dan memerintahkan korporasi tersebut atau perusahaan tersebut, karyawan yang tidak. Kalau tidak, kita akan upaya, ya ada upaya namanya permohonan amanah dulu. Jadi kita memohon kepada ketua pengadilan, ya intinya menegur pihak perusahaan untuk segera melaksanakan isi putusan tersebut. Oke, nah, tetapi kan ini secara bersamaan itu perusahaan justru melaporkan si karyawan itu ke kepolisian. Nah, bagaimana itu upaya hukumnya si karyawan ini, karena kan dia juga belum memperoleh hak-haknya, tetapi dia sudah dilaporkan ke kepolisian. Kalau Mas Asrori ini sebagai advokat gimana? Terima kasih Mbak Dian. Apa yang disampaikan rekan saya tadi betul. Jadi kita sudah penanganan di PHI, kita dinyatakan menang. Artinya gugatan kita dikabulkan sama hakim. Terus pihak perusahaan juga melakukan upaya hukum pidana. Tapi kita juga menghadapi kasus tersebut pidananya. Klien kita dampingi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kami menyayangkan sebagai penyidik seharusnya setidaknya apa yang diajukan itu digali informasi sebaik-baiknya. Siapa pengadu, apakah legal standingnya pengadu itu betul punya kewajiban sebagai pengadu atau tidak. Karena saat kami mendampingi ini, pengadu di situ dalam gugatan PHI dinyatakan sama hakim tidak punya kapasitas untuk mendampingi sebagai mewakili perusahaan tersebut. Jadi orang yang tidak punya kapasitas langsung melanjutkan pengaduan di Polrestabes. Nah, disitulah yang jadi permasalahan kami. Orang di pengadilan aja dia tidak punya legal standing, dinyatakan sama hakim tidak punya kapasitas mewakili perusahaan. Tapi di kepolisian pengaduannya diterima sama penyidik. Nah, ini yang kami masih dalami. Pengadu ini mengadukan klien kami dengan pasal 374 yang dimana tuntutannya adalah 5 tahun. Sebetulnya kalau kita mengacu undang-undang, unsur subjektifnya kan, unsur subjektif itu kan orang, badan orangnya itu ya betul orangnya, akan tetapi orangnya ini kan sudah melakukan cicilan kepada perusahaan. Jadi seharusnya dipertimbangkan fungsi daripada RJ, restoratif justice, seperti itu.
Tapi perkara ini tetap jalan hingga saat ini menjadi status tersangka. Seperti itu Mbak. Berarti harusnya itu yang punya kapasitas untuk mengajukan si karyawan itu berarti dari pusat ya? Iya. Bukan dari cabangnya. Betul. Seharusnya kalau kita mengacu undang-undang PT, yang punya kewenangan, yang punya kewajiban, yang dirugikan adalah pimpinan. Pimpinan itu siapa? Ya komisaris, ya direktur itu. Seharusnya yang berhak mengadukan adalah pimpinan perusahaan, bukan orang lain. Karena sama-sama karyawan itu tidak punya kapasitas, dia tidak merasakan, tidak ada yang dirugikan. Kalau saya amati lebih jauh, harusnya perkara ini adalah perkara perdata. Karena perkara ini kan sebelum terjadi pengaduan adanya gugatan yang masih berjalan. Pengadu sendiri tidak fair dengan penyidik, tidak menyampaikan bahwa perkara ini masih ada dalam gugatan. Nah, kita sudah membuktikan gugatan kita dikabulkan oleh hakim. Seperti itu betul. Ya, tambah sedikit terkait asas dalam hukum itu kan ada namanya asas generalis. Jadi artinya aturan-aturan yang khusus itu kan ada ketika dalam KUHP tersebut 374 itu diatur aturan yang lebih khusus yaitu aturan KPK, harusnya itu yang digunakan adalah undang-undang. Tadi kapasitas pengadu adalah alat cabang, artinya dia bukan direktur dari perusahaan besar. Artinya dalam undang-undang itu kan tidak jelas. Jadi siapa yang bertindak di luar maupun dalam pengadilan adalah direktur. Nah, kapasitasnya kan memang sudah. Jadi di sini memang kan hubungan-hubungannya itu kan memang harus jelas. Jadi tidak bisa serta-merta orang yang tidak ada kepentingan di situ melakukan pengadilan. Sedangkan pada saat karyawan itu menandatangani atau menerima uang tersebut, hasil share tanda tangan dari kepala cabang. Artinya mereka sudah mengetahui bahwa uang tersebut sudah melakukan pengadilan. Ya, baik, menarik sekali ini tadi perbincangan kita dengan Mas Komarudin dan Mas Asrori ini. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kali ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Mas Komarudin dulu boleh? Terima kasih Mas Yan. Ya, pesan-pesan saya selaku tim dari kantor hukum nasional, ya siapapun itulah, intinya kan kita semua itu di wilayah negara kita kan negara hukum. Artinya apapun yang kita buat atau meskipun akibat dari itu kan pasti ada. Jadi ketika ada teman-teman mungkin siapa yang ada permasalahan hukum bisa menghubungi kami, insya Allah akan menjalankan amanah yang diberikan secara profesional. Jadi apapun itu permasalahan hukum baik maupun pidana, perdata atau mungkin perdata agama kan banyak ya. Baca mungkin. Mas Asrori ada tambahan mungkin pesan-pesan untuk teman-teman semua? Ya, pada intinya gini, semua yang mempunyai masalah jangan takut mengadu KPK atau siapa, jangan takut. Hak Anda semua itu dilindungi oleh hukum. Jadi kalau hak Anda direbut oleh perusahaan, ya secepatnya untuk segera menghubungi kuasa hukum supaya bisa menangani masalah amanah. Begitu aja. Oke, nah jadi untuk kesimpulan bincang-bincang kita kali ini itu adalah karyawan tetap dilindungi hak-haknya meskipun dia sudah diduga melakukan tindak pidana, ya dalam arti mungkin penggelapan atau mungkin tindak pidana lainnya dan di PHK secara sepihak, itu karyawan nggak perlu takut untuk mencari
perlindungan hukum atau bantuan hukum dari kita. Bisa juga menghubungi kantor hukum dan pengacara pajak M. Astori SHN Partner. Di sini juga ada nomor teleponnya. Kita juga punya IG, kita juga ada website di legalhukum.com. Jadi kita sudah berusaha untuk membantu teman-teman semua baik di online maupun kita secara offline. Terima kasih. Kalau untuk konsultasi gratis bisa lewat IG. Oh iya, untuk tambahan juga kita setiap malam minggu kita ada live IG. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin konsultasi hukum gratis itu bisa untuk mengikuti kami. Kalau untuk konsultasi itu kita biasanya di minggu ketiga dan pertama dan ketiga ya Mas ya. Iya. Itu di jam 9. Tapi kalau kita untuk mengupas masalah-masalah hukum itu di minggu kedua dan keempat itu di jam 8. Di IG official legalhukum.com bisa di DM ke situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.